Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan politik hukum dan keamanan yang bertema demo. Sebelumnya, saya Nova Pataturusna. Saya Eko Hidayat. Saya Tatia Febriana. Saya Nasya Ika Jenianti. Saya Nara Fatmasi. Saya Nafisa Tufuarga. Nah, di sini penjelasan tentang demo akan dijelaskan oleh Saudara Tati. Saudari. Demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok maupun masyarakat. Unjuk rasa merupakan hak legal warga negara yang dijamin oleh negara. Penyebab demo yang pertama adalah ketidaksesuaian pendapat, yang kedua ketidakadilan sosial dan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi oleh pemerintah. Solusinya yang pertama adanya orang ketiga sebagai mediasi dan jalan perdamaian. Yang kedua menindak tegas pelaku demokrasi. Ketiga yang adil. 4. Ingat masyarakat. Contoh demo akan diceritakan oleh Mbak Nafis. Nah, demonya demo tentang apa ya? mahasiswa biasanya Apa? Kayak tidak setuju dengan peraturan yang sudah berlaku. ya, terus demo buruh menaikkan Apa turunnya harga pokok, harga pangan. gaji. Oh iya. Oh, jarku bansos. Oh iya, bansos bagi yang tidak kebagian. Demo. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau bertanya? Tidak? Ya sudah. Ya sudah. Ya, kami tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Amelia Gazara. Saya Seorsi Majila. Saya Deborah Angela Agustin. Saya Audrey Rahlia. Saya Chelsea Destiana Zahra dan rekan saya Rahma Putri Sustiarti. Di sini kami bakalan sharing-sharing tentang permasalahan yang ada di politik, hukum dan keamanan. Kami di sini mengambil yang korupsi. Untuk pengertian akan dibacakan oleh Kiki. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Contohnya korupsi dana bansos. Untuk solusinya yang pertama memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua adanya bukti transaksi. Yang ketiga adanya sanksi berat bagi koruptor. Nah, untuk contoh di itu kan korupsi dana bansos itu ada di wilayahnya Rahma Putri. Kan Rahma Putri itu kan dapat bansos. Nah, tapi nggak dapat gitu. Itu nggak tahu itu pemerintah yang makan atau tidak tahu. Dampaknya yaitu 1. Menghambat pertumbuhan ekonomi negara. 2. Menurunnya investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang permasalahan politik, hukum dan keamanan. Dari kelompok 3 kami memilih nomor 4 yaitu Menko Polhukam tegaskan KUHP bukan untuk melindungi Jokowi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devita Isna Amalia. Saya Tina Fazira. Saya Rizka Saputri. Saya Risa Desminati. Saya Syafira Risa. Saya Murakata Rizky. Saya Risa Minggarafi. Dari Sultan antara Newscom, Menko Polhukam Mahfud MI menegaskan kitab Undang-Undang Hukum Pidana
atau KUHP bertugas untuk melindungi Presiden Joko Widodo sebab baru diimplementasikan pada tahun 2026 mendatang. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baru diimplementasikan pada tahun 2026 mendatang. KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal itu diungkapkan Mahfud saat sosialisasi KUHP bertajuk Kenduri KUHP Nasional yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Mantan Ketua MPR mengatakan ada yang mengkritik masalah kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menulis berita, dan masalah ancaman pidana bagi orang yang menghina kepala negara. Terkait hal itu, Mahfud menjelaskan ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, sejak dulu ketentuan hukum pidana untuk orang yang menghina dan memfitnah Presiden sudah ada hukum pidananya. Kedua, jika hal tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, KUHP baru justru tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Alasannya KUHP baru diimplementasikan 3 tahun lagi atau pada tahun 2026. Sedangkan Presiden Joko Widodo sudah akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan Jokowi memang menyampaikan jika ketentuan pasal terkait penghinaan presiden dihukum atau tidak, sesuatu yang tidak penting bagi ex-wali kota Solo itu. Sebab hampir setiap hari Jokowi merasa atau mengakui dirinya anak gila, namun tidak pernah menggugat. Artinya Presiden menegaskan jika KUHP baru dibuat semata-mata untuk masa depan negara. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP pada 2 Januari 2023. Dengan demikian, gaya hukum pidana tunggal itu akan menghadirkan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonialisme Belanda. KUHP terbagi terdiri juga 625 pasal dan 345 halaman. KUHP juga terbagi dalam 2 bagian, yaitu bagian pasal dan penjelasan. Menurut Mahfud, pemerintah akan terus menyosialisasikan KUHP baru. Harapannya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan KUHP. Baik, dari penjelasan tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kami rasa cukup sekian. Bila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mengundang saya Sasa Kiramawati, saya Dewi Kawati, saya Ferda Asmawati, saya Nurul Asmaudana, saya Dia Malaysia, saya Moyuna Maria, saya Nazarul akan membahas tentang permasalahan politik hukum dan keamanan dengan tema kapal asing masuk NKRI tanpa izin. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL menegaskan seluruh kapal asing yang masuk NKRI tanpa izin harus ditindak tegas. Semua pelanggaran harus ditindak tegas. Ini berlaku bukan hanya di wilayah perbatasan, tetapi semua sektor, kata KSAL. Terdapat 18 warga negara asing awak kapal Super Yacht Indonesia yang terdiri dari 9 orang warga negara Indonesia, 1 orang warga negara Spanyol, 1 orang warga negara Filipina, 4 orang warga negara Netherlands, 1 orang warga negara Jerman, 1 orang warga negara Belarusia, dan 1 orang warga negara Arab. Berdasar hasil koordinasi seluruh Angkatan Laut akan dijalankan ke pelabuhan Pulau Leu untuk pemeriksaan perswab atau antigen dan melakukan karantina bagi awak kapal untuk kemudian diarahkan ke Sabang. Kenapa kapal asing tidak diizinkan masuk ke perairan Indonesia? Menurut Menteri, pemerintah Indonesia memperketat izin operasi penangkapan di wilayah Indonesia karena merugikan negara.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.